Perkataan kedua, ilmu. Perkataan ini dipakai untuk pengetahuan mengenai zat, ayat-ayat dan perbuatan Allah Ta'ala terhadap hamba dan makhluknya. Sehingga ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, maka berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah mati 9/10 ilmu. Perkataan ilmu itu dijadikan isim ma'rifah dengan alif dan lam menjadi al-ilmu. Lalu diberi penafsiran mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diputarkan pula oleh mereka perkataan al-ilmu itu dengan pengkhususan. Sehingga dalam banyak hal, diperkenalkannya orang berilmu ialah orang yang asyik berdebat melawan musuh dalam masalah-masalah fikih dan lainnya. Lalu dikatakan orang itu alim yang sebenarnya. Dia seorang tokoh ilmu pengetahuan. Orang-orang yang tidak berbuat demikian dan tidak menghabiskan waktunya untuk itu, dihitung orang lemah dan tidak dihitung dalam bilangan ahli ilmu. Ini juga suatu tindakan dengan pengkhususan. Akan tetapi apa yang tersebut tentang kelebihan ilmu dan ulama adalah kebanyakannya ditujukan kepada ulama yang tahu akan Allah, hukum Allah, perbuatan dan sifat-sifat Allah. Dan sekarang, secara mutlak dipakai kepada orang yang tidak tahu sedikit pun ilmu agama. Selain dari pertemuan-pertemuan perdebatan dalam masalah-masalah khilafiyah duniawi. Dengan itu, lalu dia terhitung termasuk ulama besar serta bodohnya mengenai tafsir, hadits, ilmu mazhab dalnya. Dan yang demikian itu menjadi sebab yang membinasakan orang banyak dari penuntut-penuntut ilmu. Perkataan ketiga, tauhid keesaan. Perkataan ini sekarang dipakai untuk menyusun kata-kata, mengetahui cara bertengkar, mengetahui jalan menjatuhkan lawan, sanggup mendesaknya dengan membanyakkan pertanyaan-pertanyaan, dapat membangkitkan keraguan-raguan dan dapat menyusun dalil-dalil yang pasti, sehingga oleh golongan-golongannya sendiri memberinya gelar ahli adil dan ahli keesaan. Para ahli ilmu kalam berkata-kata, disebut ulama keesaan, padahal seluruh apa yang khusus perbuatan ini tidak terkenal sedikit pun pada masa pertama dari agama Islam. Bahkan sebahagian mereka adalah sangat menentang terhadap orang yang membuka pintu pertengkaran dan perdebatan. Adapun isi Al-Quran dari dalil-dalil yang terang, mudah ditangkap oleh pikiran demi mendengarnya, maka adalah semua orang mengetahuinya. Pengetahuan dengan Al-Quran adalah merupakan ilmu pengetahuan seluruhnya. Keesaan pada mereka adalah ibarat suatu hal yang tidak dipahami oleh kebanyakan ahli ilmu kalam berkata-kata. Kalaupun dipahaminya, tetapi mereka tidak bersifat dengan dia, yaitu melihat urusan seluruhnya adalah daripada Allah Ta'ala penglihatan tanpa menoleh kepada sebab dan perantara. Maka ia tidak melihat kebajikan dan kejahatan seluruhnya, melainkan daripada Allah yang maha mulia. Maka inilah tingkat yang mulia. Salah satu dari buahnya ialah tawakal, berserah diri kepada Allah, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab tawakal. Di antara buahnya juga ialah meninggalkan pengaduan kepada makhluk, meninggalkan kemarahan kepada mereka, rela dan menyerah kepada hukum Allah Ta'ala. Dan adalah salah satu buahnya ialah ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanyakan waktu sakitnya, apakah kami carikan tabib untuk tuan? Lalu Abu Bakar menjawab, tabib itu membawa saya sakit. Ucapan lain lagi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika sakitnya, waktu ia ditanyakan apakah kata tabib tentang penyakit tuan? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab katanya, bahwa saya berbuat sekehendak saya, akan datang pada kitab tawakal dan kitab keesaan dalil-dalil untuk itu. Keesaan adalah suatu mutiara yang bernilai tinggi, mempunyai dua kulit.
yang satu lebih jauh dari isinya daripada yang lain. Lalu orang mengkhususkan nama keresahan itu kepada kulit dan membuat penjagaan kepada kulit itu, serta menyia-nyiakan isi secara keseluruhan. Kulit pertama, yaitu Anda mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dinamakan keesaan melawan tatslid, kepercayaan tiga Tuhan oknum, yang ditegaskan oleh orang Nasrani. Tetapi ucapan tersebut kadang-kadang datang dari orang munafik yang berlawanan batinnya dengan lahirnya. Kulit kedua, yaitu tak ada di dalam hati, yang menyalahi dan berlawanan dengan pengertian ucapan tadi, bahkan yang luar dari hati, melengkapi kepada keyakinannya, dan demikian juga membenarkannya, yaitu keesaan orang awam dan para ahli ilmu kalam berkata-kata, sebagaimana diterangkan dahulu, adalah penjaga kulit ini dari gangguan golongan bid'ah yang diada-adakan. Yang ketiga, yaitu isi, bahwa ia melihat keadaan seluruhnya daripada Allah Ta'ala dengan tidak menoleh kepada perantaraan, dan ia beribadah kepadanya dengan ibadah yang tunggal kepadanya. Tidak ia beribadah menyembah yang lain. Dan keluarlah dari keesaan ini orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Maka tiap-tiap orang yang menuruti hawa nafsunya, dia telah mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Firman Allah Ta'ala, adakah engkau melihat orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Surat 45 ayat 23. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan yang disembah di bumi, yang sangat dimarahi Allah Ta'ala ialah hawa nafsu, dan di atas yang sebenarnya, barang siapa memperhatikan tentu mengerti bahwa penyembah berhala sebetulnya tidaklah ia menyembah berhala, tetapi ia menyembah hawa nafsunya, karena nafsunya itu condong kepada agama nenek moyangnya. Lalu ia mengikuti kecondongan itu, dan kecondongan nafsu kepada kebiasaan-kebiasaan adalah salah satu pengertian yang diibaratkan dengan hawa nafsu itu. Dan keluarlah dari keesaan ini, menaruh kemarahan kepada makhluk dan berpaling kepada mereka. Maka orang yang melihat seluruhnya berasal dari Allah Ta'ala, bagaimana akan marah kepada orang lain? Dari itu, keresaan adalah ibarat dari tingkat ini, yaitu tingkat orang-orang sidik, orang yang mempunyai kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dari itu, perhatikanlah kemana diputarkan arti keesaan dan kulit mana yang dirasa puas. Maka bagaimana mereka membuat ini menjadi pegangan pada pemujian dan pembanggaan dengan apa yang namanya terpuji, serta kosong dari pengertian yang berhak akan pujian yang hakiki. Hal itu seumpama kosongnya orang yang pagi-pagi benar sudah menghadap kiblat dan membaca, "Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi karena aku memeluk agama yang benar." Dan itu adalah permulaan kedustaan. Dia menghadap Allah tiap-tiap hari, sekiranya wajah hatinya tidak menghadap Allah Ta'ala secara khusus. Sesungguhnya, jika maksudnya dengan wajah, itu wajah secara luar, maka adalah tujuan wajahnya ke Ka'bah dan tidak menuju ke lain jurusan. Ka'bah tidaklah menjadi pihak bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi. Sehingga orang yang menghadap ke Ka'bah berarti menghadap kepada Allah Ta'ala. Maha suci Allah dari berpihak dan berdaerah. Sekiranya maksudnya dengan wajah itu, wajah hati, dan memang itulah yang dimaksud oleh tiap-tiap orang yang beribadah, maka bagaimanakah dapat dibenarkan ucapannya sedangkan hatinya bulak-balik pada kepentingan dan keperluan dunianya, dan mencari daya upaya mengumpulkan harta, kemegahan dan memperbanyak sebab-sebab dan perhatian seluruhnya untuk yang demikian. Maka bilakah ia menghadapkan wajahnya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi?
Perkataan ini adalah menerangkan hakikat makna keesaan. Seorang yang berkeesaan, ia tidak melihat melainkan yang esa dan tidak menghadapkan wajahnya, melainkan kepada yang esa itu, yaitu mengikuti firman Allah Ta'ala. Katakanlah, Allah, kemudian biarkanlah mereka main-main dengan percakapan kosongnya. Surat 6 ayat 91. Tidaklah dimaksudkan dengan katakanlah itu perkataan dengan lisan. Karena lisan itu merupakan penterjemah pengalih bahasa dari dalam, sekali dia benar dan sekali dia bohong. Maka tempat untuk melihat Allah yang diterjemahkan oleh lisan itu ialah hati. Hatinya tambang keesaan dan sumbernya. Perkataan keempat, zikir dan tazkir. Berfirman Allah Ta'ala, berilah mereka peringatan, tazkir, karena peringatan itu berguna untuk orang-orang yang beriman. Surat 51 ayat 55. Banyaklah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memuji majelis zikir itu. Seperti sabdanya, apabila kamu melewati kebun surga, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Manakah kebun surga itu? Tanya yang hadir. Majelis-majelis berzikir, sahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadits tersebut, Allah Ta'ala mempunyai banyak malaikat yang mengembara di dalam dunia selain dari para malaikat yang ada hubungannya dengan makhluk. Apabila mereka melihat majelis zikir, lalu mereka memanggil satu sama lain dengan mengatakan, pergilah kepada kesayanganmu masing-masing. Lalu pergilah mereka mengelilingi dan mendengar. Dari itu, berzikirlah pada Allah dan peringatilah dirimu sendiri. Oleh kebanyakan juru nasihat pada masa sekarang kita melihat mengambil yang demikian itu, lalu membiasakan dengan cerita-cerita, syair-syair, doa-doa dan kata-kata yang tidak dipahami, syatoh, dan pemutaran perkataan-perkataan agama. Tamat. Adapun cerita-cerita, al-kisah, maka itu bid'ah yang diada-adakan. Telah datang dari ulama lama yang terdahulu larangan duduk mengelilingi tukang-tukang cerita itu. Mereka mengatakan bahwa tak ada yang demikian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, sehingga lahirlah fitnah dan timbullah tukang-tukang cerita. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar dari masjid seraya mengatakan, aku dikeluarkan oleh tukang cerita itu. Kalau tidaklah dia maka aku tidak keluar. Berkata Delamrah, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, kita terimakah tukang cerita itu dengan gembira? Menjawab Sufyan, balikanlah tukang bid'ah yang diada-adakan itu ke belakangmu. Kata Ibnu Aun, aku datang pada Ibnu Sirin, maka ia bertanya, hari ini tidak ada kabar. Lalu aku jawab, Amir sudah melarang tukang-tukang cerita itu bercerita. Maka menyambung Ibnu Sirin, dia sudah mendapat taufik ke jalan yang benar. Masih masuk ke Masjid Jami, Basrah. Maka dilihatnya seorang tukang cerita sedang bercerita dan mengatakan, diterangkan hadits kepada kami oleh Al-Amasi. Maka Amasi pun masuk ke tengah-tengah rombongan itu sambil mencabut bulu ketiaknya. Maka berkata tukang cerita itu, Tuan, apakah tidak malu? Sahut Al-Amasi, mengapa? Bukanlah saya berbuat sunnah dan saudara berbuat bohong? Saya ini Al-Amasi dan tidak pernah menceritakan hadits kepada saudara. Berkata Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yang paling banyak berdusta di antara manusia ialah tukang cerita dan peminta-minta. Ali radhiyallahu anhu mengusir tukang cerita dari Masjid Jami Basrah. Tatkala didengarnya yang bercerita Al-Hasan Al-Basri, maka tak diusirnya.
Karena Al-Hasan memperkatakan tentang ilmu akhirat dan berpikir kepada mati, memperingatkan kepada kekurangan diri, bahaya amal, gurisan setan dan cara menjaga diri padanya. Ia mengingatkan kepada segala rahmat Allah dan nikmatnya, kepada keteledoran hamba pada mensyukurinya. Ia memperkenalkan kehinaan dunia, kekurangan, kehancuran dan kepaisuan janjinya, bahaya akhirat dan huru-haranya. Maka inilah tazkir, peringatan yang terpuji pada agama, yang meriwayatkan dorongan kepadanya pada hadits yang dirawikan Abu Dzar seperti berikut. Mengunjungi majelis zikir adalah lebih utama daripada mengerjakan salat 1000 rakaat. Mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada bertakziah 1000 jenazah. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, dan dari membaca Al-Quran? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adakah bermanfaat membaca Al-Quran selain dengan ilmu? Berkata Atta radhiyallahu anhu, majelis zikir itu menutupkan 70 majelis yang sia-sia, tempat tontonan. Hadits-hadits di atas telah dipergunakan oleh orang-orang yang kotor untuk alasan kepada membersihkan diri dan mengalihkan nama tazkir kepada hurafat tahayul yang dibuat mereka. Mereka lupakan cara zikir yang terpuji dan menyibukkan diri dengan cerita-cerita yang membawa kepada perselisihan, kepada menambah dan mengurangi, dan berlawanan dengan cerita yang ada di dalam Al-Quran dan menambahkan kepadanya. Di antara cerita-cerita itu, ada yang bermanfaat mendengarnya dan ada yang melarat meskipun benar. Orang yang membuka pintu itu kepada dirinya, maka bercampurlah antara benar dan bohong, yang bermanfaat dan yang melarat. Dari itu maka dilarang daripadanya. Karena demikianlah, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, alangkah berhajatnya manusia kepada tukang cerita yang benar. Jika cerita itu termasuk cerita Nabi-Nabi alaihi salam yang berhubungan dengan urusan agama dan tukang ceritanya itu benar dan ceritanya tidak salah, maka menurut saya diperbolehkan. Dari itu jagalah dari kedustaan, dari cerita-cerita keadaan yang menunjukkan kepada banyak kesalahan atau keteledoran yang menghambat pemahaman orang awam dari mengetahui maksudnya, atau menghambatnya dari mengetahui adanya kesalahan yang jarang terjadi, yang diikuti dengan yang menutupinya, yang dapat diketahui kebaikan-kebaikan yang ditutupkan itu. Orang awam berpegang dengan yang demikian itu pada segala keteledoran dan kesalahannya, dan menganggap dirinya dapat dimaafkan. Dia beralasan bahwa hal itu telah diceritakan yang demikian dari beberapa syekh terkemuka dan ulama terkenal. Semua kita terhadap perbuatan maksiat, maka tak ragu lagi jikalau kita telah berbuat maksiat kepada Allah, maka orang-orang yang lebih besar dari kita telah berbuat maksiat. Hal yang tersebut tadi menunjukkan keberaniannya menghadapi Allah Ta'ala dengan tidak sadar. Maka sesudah menjaga diri dari dua hal yang ditakuti, maka tidak mengapa dengan demikian. Dan ketika itu, kembali kepada cerita-cerita yang terpuji dan kepada yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadits yang sahih. Sebahagian orang membolehkan membuat cerita-cerita yang menyukakan kepada perbuatan taat, dan mendakwakan bahwa tujuannya mengajak manusia kepada kebenaran. Itu sebetulnya bisikan setan karena dalam kebenaran berkembang kedustaan. Dan mengenai zikir kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, tidak menciptakan nasihat yang tidak mempunyai dasar kebenaran. Betapa tidak, membuat sajak pun tidak disukai dan dipandang yang demikian membuat-buat. Berkata Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada anaknya Umar ketika mendengar ia bersajak, inilah yang membawa aku marah kepadamu.
tidak akan aku penuhi keperluanmu selama-lamanya sebelum engkau bertobat. Sedang Umar sebenarnya ada keperluan, maka ia datang kepada ayahnya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada Abdullah bin Rawahah mengenai sajak yang terdiri dari 3 kata, awaslah bersajak, hai anak Rawahah. Dengan hadits ini, seolah-olah sajak yang harus diawasi ialah yang lebih dari 2 kata. Karena itu, tatkala seorang lelaki mengatakan mengenai diat bayi dalam kandungan, bagaimanakah membayar diat orang yang tidak minum, tidak makan, tidak berteriak dan tidak memekik? Samakah itu dengan halal darahnya? Lalu Nabi bersabda, adakah sajak seperti sajak orang-orang Baduy Arab? Adapun syair, maka dicela membanyakannya dalam pengajaran. Berfirman Allah Ta'ala, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang jahat. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah dengan tertentu tujuan? Surat 26 ayat 224-225. Dan berfirman lagi, dan kami tiada mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan syair itu tiada patut baginya. Surat 36 ayat 69. Kebanyakan syair yang dibiasakan oleh juru-juru nasihat ialah apa yang menyangkut dengan penyifatan pada kerinduan, keelokan yang dirindukan, senangnya ada hubungan dan pedihnya berpisah. Majelis itu dikunjungi oleh rakyat banyak yang bodoh-bodoh. Perutnya penuh dengan hawa nafsu, hatinya tidak terlepas daripada menoleh kepada rupa yang manis. Dari itu, syairnya tidak bergerak dari jiwanya, kecuali ia terpaut padanya. Maka berkobarlah api hawa nafsu padanya. Lalu mereka berteriak dan menari-nari. Kebanyakan yang demikian atau seluruhnya membawa kepada semacam kerusakan. Dari itu, tidaklah seyogianya dipakai syair kecuali ada padanya pengajaran atau hikmah untuk jalan petunjuk dan pelunakan hati. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya sebahagian dari syair itu mengandung hikmah. Jika majelis itu dihadiri orang-orang tertentu yang mempunyai perhatian kepada ketenggelaman hati dengan cinta kepada Allah Ta'ala dan tak ada golongan lain dalam majelis tersebut, maka bagi mereka tak ada melaratnya syair itu yang zahirnya menunjukkan kepada hubungan sesama makhluk. Karena pendengarnya dapat menempatkan apa yang didengarnya menurut panggilan hatinya, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab pendengaran. Dan karena itulah hai Junaid radhiyallahu anhu berbicara kepada lebih kurang 10 orang. Kalau mereka sudah banyak, ia tidak berbicara. Dan tidaklah pernah sekali-kali yang menghadiri majelisnya sampai 20 orang. Tentang datang serombongan orang banyak ke pintu rumah Ibnu Salim, lalu dikatakan kepadanya, berbicaralah. Telah datang teman-teman Tuan. Ibnu Salim menjawab, tidak. Mereka bukan temanku. Mereka adalah teman-teman majelis. Sesungguhnya teman-temanku ialah orang-orang tertentu, al-khawas. Adapun nasyadhah, doa-doa dan kata-kata yang tidak dipahami, maka yang kami maksudkan ialah 2 jenis perkataan yang diadakan oleh sebahagian kaum sufi. Yang pertama, ialah doa-doa yang panjang yang berbentang tentang keasyikan, kerinduan bersama Allah Ta'ala dan hubungan yang tidak memerlukan kepada amal zahiriah. Sehingga golongan itu berkesudahan kepada mendakwakan al-ittihad bersatu dengan Allah, terangkat hijab penyaksian dengan melihat Tuhan dan bercakap-cakap dengan pembicaraan. Lalu mereka mengatakan, dikatakan kepada kami demikian, dan kami mengatakan demikian. Mereka menyerupakan pada yang demikian itu dengan Husain bin Mansur al-Halaji yang telah dihukum gantung, lantaran diucapkannya kata-kata yang sejenis dengan itu.
Dan mereka membuktikan yang demikian dengan ucapan Al-Halaj, Ana Al-Haq, akulah yang maha benar, salah satu dari nama Allah Ta'ala. Dan dengan apa yang diceritakan dari Abi Yazid Al-Bustami, bahwa Abi Yazid mengatakan, Subhani, Subhani, maha suci aku. Ini adalah semacam perkataan yang amat besar bahayanya pada orang awam, sehingga segolongan dari kaum tani meninggalkan pertaniannya dan melahirkan dakwaan seperti yang tersebut. Sesungguhnya perkataan itu dirasakan enak oleh tabiat manusia, karena padanya membatalkan amal, tak usah amal lagi, serta mensucikan diri jiwa dengan memperoleh makam-makam, derajat-derajat tinggi dan hal ihwa yang baik. Maka orang-orang bodoh tidak lemah daripada mendakwakan yang demikian bagi diri mereka dan daripada menerima kata-kata yang tak berketentuan, yang penuh dengan hiasan kata-kata. Manakala mereka ditantang dari yang demikian, maka mereka tidak merasa lemah untuk mengatakan ini adalah tantangan yang sumbernya ilmu dan pertengkaran. Ilmu itu dinding dan pertengkaran itu perbuatan diri. Dan pembicaraan ini tidak mengisyaratkan selain dari dalam dengan terbukanya nur kebenaran. Maka hal yang tersebut dan yang seperti dengan yang tersebut itu daripada yang telah berterbangan kejahatannya dalam negeri dan besar melaratnya pada orang awam, sehingga orang yang menuturkan dengan sedikit daripadanya, maka membunuhnya adalah lebih baik pada agama Allah daripada menghidupkan 10 daripadanya. Mengenai Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu yang tersebut di atas, maka tak benar mengenai apa yang diceritakan terhadap dirinya. Sekiranya benar ucapan tersebut pernah terdengar daripadanya, maka adalah itu, ia menceritakan dari Allah Maha Mulia dan Maha Besar tentang perkataan yang diulang-ulanginya pada dirinya. Seumpama bila terdengar ia mengatakan Inani anallahu, la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain dari aku, maka sembahlah aku. Surat 20 ayat 14. Maka perkataan tersebut hendaklah dipahamkan tidak lain daripada pembacaan dari firman Allah Ta'ala. Yang kedua, dimaksudkan dari perkataan syatoh itu, kata-kata yang tidak dipahami, tampaknya menarik dengan susunan yang mengagumkan. Sedang di balik itu tak ada faedahnya sama sekali. Tidak dapat dipahami itu, ada kalanya oleh yang mengucapkannya sendiri, karena timbulnya dari gangguan pikiran dan kekacau balauan khayalan. Disebabkan kurang mendalami maksud kata-kata yang menarik perhatiannya itu. Dan inilah yang terbanyak, dan ada kalanya dapat dipahami, tetapi tidak sanggup memahaminya dan mendatangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan isi hatinya. Karena kurang berpengetahuan dan tidak mempelajari cara melahirkan sesuatu maksud dengan susunan kata yang menarik. Perkataan yang semacam ini pun tak ada faedahnya, selain daripada mengacau balaukan jiwa, mengganggu pikiran dan membawa keraguan hati, ataupun dipahaminya menurut maksud yang sebenarnya. Tetapi pemahaman itu didorong oleh hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang daripada kamu menerangkan sesuatu hadits, sesuatu persoalan kepada segolongan manusia yang tiada memahaminya, selain daripada mendatangkan fitnah kepada mereka itu. Dan bersabda Nabi SAW, berbicaralah dengan orang banyak dengan kata-kata yang dapat dipahaminya dan tinggalkanlah persoalan yang ditantang mereka. Adakah kamu bermaksud bahwa berdusta Allah dan Rasul-Nya? Ini mengenai yang dapat dipahami oleh yang mengucapkannya sendiri, tetapi tidak sampai dapat dipahami oleh otak yang mendengarnya. Maka betapa pula yang tidak dipahami oleh yang mengucapkannya sendiri?
Jikalau dipahami oleh yang mengucapkannya tetapi tidak oleh yang mendengarnya, maka tidak boleh diucapkan. Berkata Nabi Isa alaihi salam, "Janganlah kamu letakkan ilmu hikmah pada bukan ahlinya, maka kamu berbuat aniaya kepada ilmu hikmah itu. Dan janganlah kamu larang pada ahlinya, maka kamu berbuat aniaya kepada ahlinya itu. Hendaklah kamu seperti seorang tabib yang penuh kasih sayang, yang meletakkan obat pada tempatnya penyakit." Menurut susunan yang lain, sabda Nabi Isa itu berbunyi, "Barang siapa meletakkan ilmu hikmah pada bukan ahlinya, maka dia itu orang bodoh. Dan barang siapa melarang pada ahlinya, maka dia itu berbuat aniaya. Ilmu hikmah itu mempunyai hak dan ahlinya. Dari itu berilah pada semua yang berhak akan haknya. Adapun tamat pemutaran perkataan-perkataan agama, maka termasuk di dalamnya apa yang kami sebutkan mengenai syatoh, kata-kata yang mengandung dakwaan yang tidak disenangi, dan suatu hal lain yang khusus dengan pemutaraan perkataan-perkataan agama dari zahirnya yang mudah dipahami kepada urusan batin, dalam yang tidak ada padanya menonjol faedahnya. Seumpama kebiasaan golongan kebatinan memutar balikan maksud, ini juga haram dan melaratnya besar. Karena perkataan-perkataan itu apabila diputar dari tujuan luarnya, tanpa berpegang teguh padanya. Menurut yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanpa suatu kepentingan yang diperlukan sepanjang petunjuk akal pikiran, maka yang demikian itu membawa hilang kepercayaan kepada perkataan itu sendiri, dan lenyaplah kegunaan kalam, kata-kata Allah Ta'ala dan kalam, kata-kata Rasul-Nya. Lalu apa yang segera terbawa kepada pemahaman tidaklah dapat dipercayai lagi, dan yang dalam itu tak ada ketentuan baginya. Tetapi timbullah pertentangan dalam hati dan memungkinkan penempatan perkataan itu ke dalam beberapa corak. Ini juga termasuk ke dalam yang diada-adakan yang telah berkembang dan besar kerugiannya. Sesungguhnya tujuan dari orang-orang pembuat pemutaran perkataan-perkataan agama itu ialah menciptakan yang ganjil. Karena jiwa manusia adalah condong kepada yang ganjil dan merasa enak memperoleh yang ganjil. Dengan cara yang tersebut, sampailah kaum kebatinan itu meruntuhkan semua syariat agama dengan penafsiran luarnya dan menempatkannya menurut pendapat mereka itu sendiri. Sebagaimana telah kami ceritakan mengenai mazhab-mazhab kaum kebatinan itu dalam kitab Ai-Mustadhari yang dikarang untuk menolak golongan tersebut. Contoh pemutarbalikan penafsiran golongan pemutaran perkataan-perkataan agama itu diantara lain, kata setengah mereka tentang penafsiran firman Allah Ta'ala, "Pergilah kepada Fir'aun itu. Sesungguhnya dia itu durhaka." Surat 20 ayat 24, bahwa itu adalah isyarat kepada hatinya. Dan mengatakan bahwa hatilah yang dimaksud dengan Fir'aun itu, dan hatilah yang durhaka pada tiap-tiap manusia, dan pada firman Allah Ta'ala, "Dan campaklah tongkatmu." Surat 28 ayat 31. Lalu perkataan tongkat itu diputar kepada tiap-tiap sesuatu tempat bersandar dan berpegang selain dari Allah Ta'ala. Itulah yang harus dicampakkan dan dibuang jauh. Dan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bersahurlah kamu, karena pada sahur itu ada berkatnya." Lalu diputarkan kepada meminta ampun kepada Tuhan pada waktu sahur, bukan lagi maksudnya makan sahur itu sendiri. Dan contoh-contoh yang lain, di mana mereka memutarbalikkan Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya, dari artinya yang luar dan dari penafsirannya yang diterima dari Ibnu Abbas dan ulama-ulama besar lainnya. Setengah dari pemutarbalikan itu dapat diketahui salahnya dengan terang seumpama meletakkan arti Fir'aun kepada hati.
Karena Fir'aun itu adalah seorang manusia yang bisa dilihat, yang mutawatir sejarah menyatakan adanya, di mana Nabi Musa alaihissalam menyerukannya kepada agama seperti Nabi Muhammad SAW menyerukan Abu Jahal dan Abu Lahab serta kafir-kafir lain kepada agama Islam. Dan tidaklah Fir'aun itu sejenis setan atau malaikat yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, sehingga memerlukan pemutaran pada kata-katanya. Dan demikian pula membawa makan sahur kepada meminta ampun pada Tuhan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri makan sahur. Dan bersabda, bersahurlah, dan marilah kita kepada makanan yang mengandung berkat ini. Semuanya itu dapat diketahui dengan berita yang mutawatir dan dapat dipersaksikan salahannya. Sebahagian dapat diketahui dengan berat dugaan, yaitu yang tidak dapat dipersaksikan oleh panca indera. Semua yang diterangkan tadi adalah haram hukumnya, menyesatkan dan merusakkan agama rakyat. Tiada satupun daripadanya diterima dari sahabat, dari tabi'in dan dari Al-Hasan Al-Basri yang bertekun melaksanakan dakwah dan pengajaran kepada rakyat banyak. Maka bagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri maka disediakan untuknya suatu tempat dari api neraka. Tiada jelas pengertiannya selain dari cara inilah, yaitu maksud dan pendapatnya adalah menetapkan dan membuktikan sesuatu. Ia lalu menarik penyaksian Al-Quran kepadanya serta membawa kitab suci di luar petunjuk kata-kata, baik menurut bahasanya atau menurut yang dinukilkan nakliyah. Tiada seyogialah dipahamkan dari penjelasan di atas tadi bahwa Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan menggunakan pemahaman yang mendalam dan pemikiran. Karena di antara ayat-ayat suci yang diterima dari para sahabat dan ulama tafsir itu, ada yang mempunyai 5, 6 dan sampai 7 pengertian. Dan semuanya itu tidaklah didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang berlawanan, yang tidak dapat menerima pengumpulan, disatukan maksud. Maka dipakailah pemikiran dan pemahaman dengan maksud yang baik dan mendalam. Dari itu berdoalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Allah Tuhanku, berilah kepadanya Ibnu Abbas paham dalam agama dan ajarilah dia penafsiran. Barang siapa membolehkan dari golongan pemutaran perkataan-perkataan agama, tamat menggunakan pemutar balikan seperti itu serta diketahuinya bahwa yang demikian tidaklah yang dimaksud dengan perkataan-perkataan itu dan mendakwakan bahwa tujuannya ialah mengajak manusia kepada Tuhan, maka sikap yang demikian itu samalah halnya dengan orang yang membolehkan membuat-buat dan mengada-adakan sesuatu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berdasarkan kebenaran tetapi tidak diucapkan oleh agama. Seperti orang yang mengada-adakan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu persoalan yang dipandangnya benar. Tindakan yang seperti itu adalah suatu kedaliman dan kesesatan serta termasuk ke dalam peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami dari sabdanya, "Barang siapa berbuat dusta kepadaku dengan sengaja maka ia telah menyediakan tempatnya dari api neraka." Bahkan adalah amat besar kejahatan dengan memutarbalikkan kata-kata itu. Sebab menghilangkan kepercayaan kepada kata-kata itu sendiri dan melenyapkan jalan untuk memperoleh faedah dan pemahaman dari Al-Quran keseluruhannya. Maka tahulah kita betapa setan itu memutarbalikkan alat-alat dakwah dari ilmu yang terpuji kepada yang tercela. Semuanya itu adalah perbuatan ulama-ulama jahat dengan menggantikan maksud kata-kata itu. Jika Anda mengikuti mereka karena berpegang kepada nama yang termasyhur itu,
tanpa memperhatikan kepada apa yang diketahui pada masa pertama dari Islam, maka adalah Anda seumpama orang yang ingin memperoleh kemuliaan dengan ilmu hikmah. Ia mengikuti siapa saja yang bernama ahli hikmah. Sedang nama ahli hikmah dipakai untuk tabib, penyair, dan ahli nujum pada masa sekarang. Dan itu adalah disebabkan kelengahan dari penukaran kata-kata itu. Perkataan kelima, hikmah. Nama ahli hikmah, al-hakim, ditujukan kepada tabib, penyair, dan ahli nujum. Sehingga juga kepada orang yang memutar-mutarkan undian pada tangan di tepi jalan besar. Hikmah ialah suatu hal yang dipuji Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Dianugerahinya hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa dianugerahi hikmah maka dia telah dianugerahi banyak kebajikan. Surat 2 ayat 269. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kalimat dari hikmah yang dipelajari oleh seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia serta isinya. Perhatikanlah apakah yang diperkatakan tentang hikmah itu dan kemanakah ditujukan. Kemudian bandingkanlah dengan kata-kata yang lain. Dan jagalah diri dari tertipu dengan keraguan-raguan yang dibuat oleh ulama-ulama jahat. Karena kejahatan mereka kepada agama adalah lebih besar dari kejahatan setan. Sebab dengan perantaraan ulama-ulama jahat itu, setan beransur-ansur mencabut agama dari hati orang banyak. Karena itulah, tatkala ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang paling jahat, beliau enggan menjawab seraya berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah." Sehingga setelah berkali-kali ditanyakan, beliau menjawab, mereka itu ialah ulama jahat, ulama usu. Maka tahulah sudah Anda akan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela serta yang meragukan di antara keduanya. Dan terserahlah pada Anda sendiri untuk memilih demi kepentingan diri Anda sendiri. Mengikuti ulama terdahulu, ulama salaf, atau terpesona dengan penipuan terpengaruh dengan ulama terkemudian, ulama khalaf. Segala ilmu yang mendapat kerelaan dari ulama salaf sudah tertimbun. Dan apa yang menjadi perpegangan manusia sekarang, sebahagian besar daripadanya adalah bid'ah yang diada-adakan. Benarlah kiranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulanya Islam itu adalah asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka membuat baiklah kepada orang-orang asing itu. Petik 2. Maka ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang-orang asing itu? Nabi menjawab, mereka yang memperbaiki apa yang telah dirusakkan manusia dari sunnahku, dan mereka yang menghidupkan apa yang telah dimatikan manusia dari sunnahku. Pada hadits yang lain tersebut, orang-orang asing itu berpegang teguh dengan apa yang kamu pegang sekarang. Pada hadits lain lagi tersebut, orang-orang asing itu adalah manusia yang sedikit jumlahnya, orang-orang baik di antara manusia banyak, yang memarahi mereka lebih banyak daripada yang mencintainya. Ilmu-ilmu itu telah menjadi asing. Orang yang mengingatinya dimaki. Karena itu, berkatalah Atsuri radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat orang alim itu banyak teman, maka ketahuilah bahwa dia itu bercampur. Karena jika kebenaran yang dikemukakannya, maka dia akan dimarahi. Penjelasan. Kadar terpuji dari ilmu yang terpuji. Ketahuilah bahwa dengan memandang yang di atas tadi, maka ilmu itu 3 bahagian. 1 bahagian yaitu yang tercela sedikitnya dan banyaknya. 1 bahagian yaitu terpuji sedikitnya dan banyaknya. Semakin banyak semakin bertambah baik dan utama. 1 bahagian yang terpuji daripadanya sekedar kifayah, mencukupi saja. Tidak terpuji yang berlebih dan yang mendalam daripadanya, yaitu seumpama keadaan tubuh manusia.
Di antaranya ada yang terpuji sedikitnya dan banyaknya seperti kesehatan dan kecantikan. Di antaranya ada yang tercela sedikitnya dan banyaknya seperti keburukan dan kejahatan budi. Dan di antaranya ada yang terpuji kesederhanaan padanya seperti memberi harta. Kalau boros tidak terpuji walaupun ia memberi juga. Dan seperti berani, kalau berani membabi buta tidak terpuji, walaupun ia termasuk sebangsa berani juga, maka seperti itu pula lah ilmu. Maka bahagian yang tercela sedikitnya dan banyaknya, yaitu yang tak adalah faedah padanya, pada agama dan dunia. Karena kemelaratannya mengalahkan kemanfaatannya seperti ilmu sihir, mantra dan nujum, sebahagiannya pun tak ada faedah padanya sekali-kali. Menyerahkan umur yang amat berharga yang dimiliki manusia kepada ilmu itu adalah menyia-nyiakan. Dan menyia-nyiakan yang amat berharga itu adalah tercela. Di antara ilmu itu ada yang memberi melarat melebihi dari dugaan akan memberi hasil untuk keperluan duniawi. Ilmu yang semacam itu tidak juga masuk hitungan dibandingkan kepada kemelaratan yang timbul daripadanya.